Bekerjalah untuk suatu tujuan, bukan untuk pujian. Jalanilah hidup untuk berekspresi, bukan untuk mengesankan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Seperti biasa sebelum masuk ke filmnya, bagi kalian yang belum menonton season ke-1, saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan untuk ke season 2-nya yang sekarang kita bahas dijamin seru karena baru saja dirilis di awal tahun 2025. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya yang berjudul Berlatar belakang di kota Bangkok, Thailand, inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Peter Sutherland, seorang agen khusus FBI yang diceritakan di season 1 berhasil menyelamatkan nyawa Presiden Amerika. Kini bersama rekan seniornya yang bernama Alice, mereka berdua sedang melancarkan misi pengintaian terhadap seorang pria berbaju biru bernama Warren. Keduanya berpura-pura sedang berbulan madu. He's not acting like someone who's just... Peter dan Alice melihat target mereka sedang menemui seseorang dengan kepala pelontos. Mereka berpencar. Peter membuntuti Warren, sedangkan Alice membuntuti si botak. Peter melihat si Warren meletakkan flashdisk di atas motor, lalu diambil seorang pria. Peter membuntuti pria tersebut. Di luar dugaan, ini yang terjadi kepada mereka. Alice, Karena misi dua agen FBI ini telah bocor, Alice menghubungi markas Snake Action untuk meminta ekstraksi. Petugas yang menerima telepon akan mengirim helikopter di Taman Rama, karena itu keduanya akan bergerak ke sana. Ketika Peter bertemu kembali dengan Alice, ini yang terjadi. Bersembunyi di dalam sebuah rumah, Peter langsung menghubungi atasan barunya yang bernama Catherine karena misi rahasia mereka telah bocor. Catherine terkejut saat mengetahui Alice telah tewas. Tiba-tiba penjahat itu kembali memburu Peter. Dan inilah sosok dalangnya yang bernama Jacob Mondru. Akhirnya Peter berhasil lolos dari kejaran para penjahat ini setelah melompat ke dalam sungai. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, inilah Ross Larkin, seorang pengusaha sekaligus insinyur di bidang IT. Dengan Peter, mereka sama-sama berhasil menyelamatkan nyawa Presiden Amerika, tapi rasa trauma masih menyelimuti Ross. Singkat cerita, di saat Ross sedang mempresentasikan teknologi barunya dengan nama AdFirst kepada kliennya, tiba-tiba dia mendapat telepon internasional dari nomor tidak dikenal. The raw data you're mining is interesting. Ross terkejut karena si penelepon mengaku sedang mencari Peter yang kini dalam masalah, tapi dia tidak mau menyebutkan identitasnya. Khawatir dengan keselamatan Peter, saat itu juga Ross menghubungi nomor pribadinya Presiden Amerika. Catherine yang mendapat perintah dari Presiden langsung terbang menemui Ross. Dia mengaku sebagai atasannya Peter. Ross sendiri terakhir berhubungan dengan Peter 10 bulan lalu saat dia mendapat misi baru. Kini, dia terlihat sangat khawatir karena Catherine tidak tahu di mana Peter berada, tapi dia yakin Peter baik-baik saja, cuma sedang bersembunyi karena bocornya operasi. Tidak puas dengan jawaban pejabat FBI itu, Ross memutuskan untuk menelusuri keberadaan Peter dengan teknologi pengenalan wajah. Peter pun bersembunyi di sebuah lokasi di Amerika dengan penampilan baru. Terlihat foto si Warren dengan seorang anak laki-laki. Tak hanya bersembunyi, ternyata Peter masih melancarkan misi pengintaian. Ross akhirnya menemukan Peter ketika sedang mengunjungi klinik gawat darurat. Peter mendapat pengakuan dari anaknya Warren yang bernama Eden yang sering dia ajak main basket
bahwa ayahnya sering mengirim pesan setelah kedua orang tuanya bercerai. Diam-diam, Peter menukar ponselnya. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada si Warren berpura-pura sebagai anaknya untuk meminta bertemu. Di dalam gudang inilah, Peter sudah mempersiapkan berbagai peralatan termasuk sebuah borgol. Lantas, apa sebenarnya rencana Peter berikutnya? Catherine ditemani direktur melaporkan kepada Presiden Michelle bahwa mereka belum menemukan keberadaan Peter. Terungkap di sini bahwa ternyata Warren diburu setelah mencuri data rahasia milik CIA. Di sini Presiden menegaskan kepada Catherine bahwa dia sangat berhutang budi kepada Peter yang telah menyelamatkan nyawanya. Meski Catherine menilai Peter terlalu cepat diterjunkan ke lapangan, tapi Michelle yakin Peter punya alasan penting kenapa harus bersembunyi. Tidak mau banyak alasan, Presiden menugaskan Catherine untuk segera pergi ke New York menemukan kembali Peter. Ternyata Rose sudah lebih dulu tiba di sana. Bertanya kepada petugas rumah penampungan dengan memperlihatkan fotonya Peter. Dari pengakuannya, Peter pernah tinggal di tempat ini dan dia suka bermain basket di lapangan sana. Kembali ke Peter yang mendapat pesan dari Warren untuk bertemu di sebuah restoran ayam geprek. Sampai detik ini, Warren mengira pesan itu berasal dari anaknya. Rose kebetulan bertemu dengan Eden lalu menunjukkan foto Peter yang menyamar sebagai David. Eden mengaku sedang menunggu karena ponselnya tertukar. Sebagai ahli IT, Rose mengaku bisa melacaknya, karena itu dia meminta nomornya. Menunggu di depan restoran, ternyata Warren menyuruh naik bis. Tiba-tiba Warren akan menelepon. Peter langsung memutuskannya dengan alasan sinyalnya jelek. Turun dari bis, Warren menyuruh masuk ke dalam restoran pizza. Disinilah Peter melihat targetnya. Pengejaran pun dilakukan. Hingga terjadilah baku tembak dan perkelahian. Warren berhasil kabur. Dan tiba-tiba Peter bertemu dengan Rose. Film mundur 9 bulan lalu ketika Peter baru saja mendarat di Thailand. Dia bertemu pertama kalinya dengan Catherine sebagai penanggung jawab kasus. Peter ditugaskan untuk menyelidiki kebocoran di stasiun CIA cabang Bangkok karena investigasi internal tidak menghasilkan apa-apa. Meski ini misi rahasia pertama, Peter menyanggupinya. Setelah itu, Peter diperkenalkan kepada Alice, agen rahasia yang lebih senior sebagai rekan sekaligus orang yang akan melatih Peter. Karena ini operasi Night Action, Peter dilarang berhubungan dengan siapapun termasuk Rose yang Alice ketahui adalah kekasihnya. It's my job to know where you come from. Don't take it the wrong way. It's fun. Kembali ke Peter dan Rose yang berusaha kabur dari kejaran para penjahat yang sebelumnya membunuh Alice. Peter! Setelah melumpuhkan salah satu pelaku, keduanya kabur menggunakan Uber. Kembali ke rumah, Peter membeberkan semua operasi rahasia yang dia kerjakan dari bulan lalu yang menyebabkan rekannya terbunuh. Dia tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk Catherine. Meskipun Rose tiba-tiba muncul, hanya dia satu-satunya orang yang dia percaya. Scene berpindah ke kantor dubes Iran. Seorang pembantu yang baru bertugas bernama Nur Taheri terlihat sedang memberikan minuman kepada kepala keamanan bernama Javad. Semalaman tidak bisa tidur, Rose memperlihatkan hasil penelusuran yang dia lakukan menggunakan aplikasi AdVerse miliknya untuk mencari lokasi terakhir si Warren. Terlihat dari kamera lalu lintas, Warren masih berada di kota, tapi dia belum tahu kemana tujuan Warren berikutnya. Keduanya langsung pergi ke tempat Eden akan bermain basket dengan timnya. Karena Peter khawatir Warren akan menculik anaknya sendiri. Peter dan Rose menemukan ayah tirinya Eden sudah terkapar. Tapi Warren sudah lebih dulu kabur membawa Eden. Peter memberitahu ibunya bahwa dia agen FBI yang sedang memburu Warren. Dia memberitahu sebuah lokasi yang dulu pernah Warren katakan jika terjadi sesuatu yang darurat.
Setelah Ross menelusurinya, ternyata di wilayah itu ada sebuah bandara kecil. Karena Warren seorang pilot, diduga dia akan kabur ke luar negeri. Kembali ke si cantik Nur yang ternyata memberikan dokumen rahasia terkait program nirawak Iran kepada seorang agen CIA. Tujuannya agar Nur dan keluarganya bisa mendapatkan suaka. Tapi agen ini menyebut dokumen tersebut tidak penting karena sudah mereka miliki. Alhasil, keinginan Nur untuk mengeluarkan ibu dan saudaranya dari Iran tidak berjalan mulus. Nur lalu menyebut dubes Iran sering melakukan pertemuan rahasia dengan orang Amerika di komunitas intelijen. Jika itu benar, Nur harus menemukan buktinya. Catherine terkejut setelah mendapat pengakuan dari ibunya si Eden bahwa tadi ada agen David dan Ross yang datang membantunya untuk mengejar Warren. Peter dan Ross berhasil mencegah Warren kabur. Setelah terjadi perkelahian di antara keduanya, Peter akhirnya berhasil membekuk si Warren. What are you two doing with him? We're taking him. Ross pun pamit untuk mengantarkan Eden, lalu dia akan kembali pulang ke California. Terlihat keduanya sama-sama berat meninggalkan satu sama lain. Nur diam-diam masuk ke dalam kantornya dubes. Tiba-tiba Javad menciduknya. Nur beralasan sedang membereskan meja kerjanya dubes. Keduanya malah ngobrol membicarakan kampung halaman. Mereka melihat saling menyukai satu sama lain. Katrina dihubungi Direktur CIA Jetney yang sedang bersama Wakil Direktur FBI yaitu Mosley. Ternyata data rahasia CIA itu bocor ke pihak Iran setelah Warren menjualnya. Javad mengantarkan Nur ke rumahnya, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya Nur seorang informan Amerika. Di rumahnya, Nur melakukan komunikasi dengan ibu dan adiknya Farhad yang masih berada di Iran. Peter menempatkan Warren di depan kamera, meminta dia mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia telah menjual rahasia negara. Setidaknya, Eden akan kembali memaafkannya. Karena faktanya, ayahnya Peter pun sama dituduh telah berkhianat kepada negaranya sendiri. Warren akhirnya mengaku di Bangkok dia menjual data tersebut kepada seseorang bernama Arthur yang menjadi perantara. Tapi dia tidak tahu pembeli aslinya. Data tersebut berisi program militer rahasia yang dimulai atas perintah CIA bernama Foxglove. Di luar dugaan, Warren dihabisi penembak jitu. Ross sendiri hendak naik bis dibuntuti para penjahat. Tiba-tiba ponsel Warren berdering. Peter dihubungi si Jacob, pembeli data tersebut sekaligus bos dari para penjahat yang memburunya. Peter dipaksa menyerah dan menyebut apa saja yang sudah dikatakan Warren, kecuali dia tidak mau Ross selamat. Problem, Peter. I don't even know. I can ID you. Peter langsung menghubungi Ross untuk segera kabur dari para penjahat yang mengejarnya. Peter sendiri terlibat baku tembak. Ross masuk ke dalam dapur restoran untuk mencuri pisau sambil terus dikejar. Ross sempat ditangkap oleh si botak, dan untungnya dia menggunakan pisau untuk menikamnya. Untung saja Catherine muncul di sana untuk menyelamatkannya. Peter merasa lega setelah Ross datang bersama Catherine. Akhirnya dia membeberkan apa yang terjadi kepada Alice dan juga Warren karena Catherine telah menyelamatkan Ross. Karena Ross ikut menjadi sasaran, mau tidak mau dia pun ikut terlibat. Catherine memberikan uang dan mobilnya kepada Peter karena dompetnya sudah tipis. Peter sebenarnya memiliki rekaman pengakuan Warren, tapi bukti itu tidak bisa dia berikan kepada Catherine sampai jelas siapakah pengkhianat di dalam Night Action. Trauma dan mimpi buruk menghantui Ross. Langsung saja Peter memeluknya agar dia tenang. Nur sendiri menyanggupi keinginan Javad yang mengajaknya kencan. Peter mengatakan si botak yang menyerang Ross dialah yang membunuh Alice. Peter menyesal gagal menghentikannya dan karena itu dia tidak mau Ross mengalami hal serupa.
Nur membeli alat pelacak yang dijual bebas di toko elektronik, cocok untuk kunci, anjing, hingga pacar yang suka selingkuh. Alat tersebut digunakan Nur untuk menyelidiki kemana Dubes Abbas pergi. Ternyata si botak yang menyerang Rose dialah yang bernama Arthur. Lantas, Rose menggunakan aplikasi ciptaannya untuk melacak identitas aslinya. Kembali ke si Nur yang membuntuti Abbas dengan kepala keamanannya pergi ke sebuah lokasi. Pria bernama Thomas meminta temannya bernama Elliot agar dia bisa bertemu dengan Menlu Amerika karena ayahnya dipenjara di pengadilan internasional Den Haag. Tapi Elliot menolak karena tidak mau mengorbankan karirnya demi ayahnya Thomas. Nur melihat pria memakai topi masuk ke gedung yang sama sambil membawa tas. Rose menemukan nama asli si Arthur yang diketahui bernama Solomon Vega yang diberitakan sudah meninggal dunia dan mempunyai seorang adik. Rose mendapat masalah dari bosnya karena dia terciduk menggunakan AdVerse tanpa izin. Akibatnya, Rose tidak bisa menggunakan kembali AdVerse. Nur pura-pura melakukan video call padahal sedang merekam wajah si pria bertopi. Aksinya hampir terlihat oleh Javad. Nur mengirimkan foto pria itu kepada agen CIA, tapi itu belum cukup kecuali Nur mengetahui apa isi tasnya. Datang ke rumah saudaranya, Solomon ternyata seorang mantan marinir. Kala itu, dia mengundurkan diri agar bisa merawatnya yang lumpuh akibat kecelakaan. Setelah pergi, ternyata Peter mencuri sebuah surat yang berisi catatan transfer yang cukup besar dari tempat bernama Kincare Trust. Inilah yang harus mereka selidiki. Singkat cerita, Peter dan Rose kembali bertemu dengan Catherine. Saudari Solomon itu tercatat sebagai penerima asuransi jiwa atas kematian Solomon. Giliran Peter yang membeberkan informasi tentang program yang dijual Warren adalah program senjata eksperimental hasil gabungan CIA dan militer dengan Foxglove. Faktanya, program itu sudah dihentikan bertahun-tahun lalu. Militer membawa sebuah truk kontainer lalu dicegat kelompok bersenjata. Belum jelas apa isinya. Salah satunya yang bernama Markus ditanya apa yang harus mereka lakukan kepada dua sandera ini. Karena si Alec malah menyebut nama, keduanya ditembak mati. Catherine mendapat kiriman foto dari atasannya tentang foto Dubes Iran untuk PBB bertukar sesuatu dengan si Solomon. Foto itulah hasil jepretannya Nur. Untuk tahu apa isinya, Peter bisa bertanya langsung kepada Nur. Ternyata komplotan bersenjata itu ditugaskan oleh Elliot. Berlatar belakang di kota Isfahan, Iran, 1 tahun yang lalu, Nur ternyata bekerja di sebuah kantor berita di mana rekannya Shaukat berani mempublikasikan masalah sensitif untuk menentang kekuasaan. Dan ini sama saja cari masalah dengan garda revolusi. Belum kering ucapan Nur, tiba-tiba دیگه سربازی شروع نمیشه. Shaukat langsung dihabisi saat itu juga. Nur bermaksud menemui agen CIA, tapi ternyata ada Peter dan Rose yang sudah menunggunya. Peter menjelaskan dirinya menggantikan agen CIA itu, berjanji akan membantu Nur dan keluarganya agar mendapat suaka di Amerika. Tapi syaratnya, Nur harus mendapatkan salinan isi dari tas tersebut. Karena minggu depan adiknya akan dipanggil wajib militer, dia tidak mau nasib adiknya tragis seperti ayahnya. Karena itu, mau tidak mau, dia harus bergerak dengan cepat. Peter ingin Nur menjelaskan pintu per pintu kantor Dubes Iran itu karena besok kebetulan akan diadakan pesta. Nur juga mengingatkan, kepala keamanannya adalah Javad, mantan pasukan Quds cabang elit dari Korps Garda Revolusi Iran. Untuk masuk ke kantor Abbas, mereka membutuhkan kartu akses yang disimpan di saku jaketnya. Karena dibutuhkan pengalih perhatian meski Peter tidak setuju, Rose akan dilibatkan. Elliot meluapkan kekecewaannya karena Markus melakukan eksekusi mati saat perampokan truk kontainer yang terkait dengan proyek senjata itu. Tak berselang lama, datanglah Solomon memberikan sesuatu kepada mereka. Nur membantu pekerjaan temannya yang bernama Hale. Dia memasukkan daftar tamu yang akan hadir bernama Emil Giger, mantan wakil menteri dalam negeri Swiss.
Peter meminta Rose untuk berjanji jika sesuatu yang buruk terjadi esok hari menimpanya, maka saat itu juga tanpa ragu Rose harus pergi menyelamatkan diri. Catherine datang ke toko untuk mengambil sebuah paket. Belum jelas apa isinya, tapi Catherine merasa itu bukan barang yang dia harapkan. Ternyata Emil yang dimasukkan sebagai daftar tamu adalah temannya Catherine, dan dia yang akan membantu Rose hadir dalam pesta. Sedangkan Peter akan menyamar jadi petugas catering. Ternyata paket itu barang pribadi Alice yang berasal dari sepupunya, karena Alice dianggap jauh dari keluarga, bahkan ayahnya sendiri. Karena itu, barang tersebut lebih cocok untuk teman atau rekannya. Singkat cerita, Rose yang tampil cantik berangkat bersama Emil. Dia mengaku punya hutang kepada Catherine dan ini dia lakukan sebagai bentuk tutup mulut. Mereka yang hadir dilarang membawa ponsel oleh pihak keamanan. Sementara itu, Peter masuk ke ruang instalasi listrik untuk mengatur waktu penonaktifan CCTV. Rose pura-pura tersedak untuk mengalihkan perhatian Abbas. Dan saat itulah Nur mencuri kartu aksesnya. Ketika akan diberikan kepada Peter, tiba-tiba Javad memanggilnya. Karena waktu yang terbatas, akhirnya Rose yang meminta kartu akses berikut ponselnya Nur untuk digunakan memotret isi dalam tasnya Abbas. Ternyata Peter ditugaskan Javad untuk membuang minuman beralkohol. Rose diam-diam menyelinap masuk ke dalam kantornya Abbas. Javad rupanya curiga dengan gerak-gerik Peter yang membaca pintu dan jendela seakan mencari cara melarikan diri. Alhasil, Peter dilarang pergi dari ruangan tersebut. Setelah berhasil menemukan tasnya, Rose mulai memotret berkas tersebut. Nur sengaja menumpahkan minuman kepada Emil agar Javad dipanggil. Peter sendiri akan ditempatkan di basement untuk mengetahui identitas dia sebenarnya. Setelah Javad datang, Emil menyudahi akting marahnya. Keluar dari ruangan, tiba-tiba Rose dipanggil oleh Haleh. Dia berpura-pura menemukan ponsel milik Nur. Sebelum dipukuli, Peter berhasil melumpuhkan dua petugas keamanan. I just gotta run to the catering. Sure. Giliran Emil yang diam-diam memasukkan kartu aksesnya ke dalam saku jaketnya Abbas. Catherine membawa paket tersebut kepada direktur CIA yang ternyata isinya abu jasadnya Alice sebagai bentuk luapan kekecewaan kepada Jetney karena anak buah Catherine menjadi korban. Catherine mendesaknya agar dia menjelaskan tentang Foxglove. Setelah Rose kembali ke rumah, Peter nampak khawatir terjadi sesuatu kepadanya karena seharusnya dia pergi. Tapi Rose telah berhasil mendapatkan salinan berkas tersebut. Dan setelah itu mereka pun celepot. Karena Alice menyukai perairan, Catherine menebar abu jasadnya di dekat dermaga tempat favoritnya. Elliot dan Marcus rupanya saudara sepupu. Belum terungkap apa rencana mereka mencuri truk kontainer itu. Terjawab ketika Catherine membeberkan kepada Peter daftar nama dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat senjata sintesis baru yang sangat berbahaya berikut obat penawarnya. Diam-diam, CIA dan militer Amerika mengembangkan 9 bahan kimia baru di lab keliling. Tapi masalahnya, truk kontainer yang digunakan sebagai lab itu telah dirampok oleh komplotan bersenjata lengkap. Nur datang menemui Peter dan tim, tapi dia sengaja tidak membawa hasil fotonya yang dipindahkan ke flash drive sebelum dia dan keluarganya benar-benar mendapat suaka seperti yang dijanjikan. Well, ask more and told you. A drive. If those documents are as important as you. Film mundur 5 tahun silam di mana Catherine datang ke penjara militer untuk menemui seorang tahanan dari Delta Force bernama Sersan Sami Saidi. Catherine bertanya kenapa dia menyelamatkan Sandra tapi juga membunuh warga sipil dalam operasi Obor. Catherine menduga itu karena komando menutupi fakta sebenarnya untuk melindungi keponakan Jenderal Bintang 4. Ternyata, Sami memiliki kemampuan menguasai banyak bahasa dari Arab, Prancis, Urdu, hingga Sunda dan Jawa. Rupanya, Sami akan direkrut untuk bergabung dengan Night Action atas perintah Presiden Amerika. Rose tidak setuju dengan rencana Catherine dan Peter untuk memaksa Nur menyerahkan fotonya dengan ancaman akan dilaporkan kepada Dubes.
Karena kejadian tadi malam, Abbas menugaskan Javad untuk mencari para pelaku termasuk orang dalam yang membantu mereka. Catherine membawa Sammy yang sudah bekerja selama 5 tahun di Nike Action untuk diperkenalkan kepada Peter. Peter butuh bantuan Sammy untuk membawa keluarga Nur dari kota Isfahan, Iran. Terkait dengan pencurian lab keliling senjata kimia itu, sampai saat ini tim belum tahu siapa dalangnya. Jika misi Sammy gagal, maka Catherine akan menggunakan teknik ancaman kepada Nur. Giliran Nur yang harus menjelaskan secara detail lokasi keluarganya di Iran. Bosnya Ross berencana menjual Edward sebagai alat pelacak, tapi dia tidak setuju sebelum ada dewan etik, karena dia tidak mau program buatannya itu digunakan orang tidak bertanggung jawab. Karena kebutuhan untuk adiknya, Solomon meminta kenaikan upah kepada Jacob. Tapi dia bingung berapa persen. 10% mungkin, bahkan 2% pun gak apa-apa, sampai Jacob gigidek dia mau naik gaji atau turun gaji. Solomon menemui seseorang untuk mendapatkan berkas terkait dengan operasi yang dilakukan Peter. Nur menghubungi keluarganya untuk mulai mengemas barang mereka. Nur juga memaksa ikut dengan Peter untuk menjemput mereka di bandara. Kembali ke kantor, Nur mulai cemas karena Javad memanggil Haleh. Dia bertanya tentang Catherine yang berasal dari perusahaan lain karena perusahaan sebelumnya sudah gulung tikar. Selain memperlihatkan wajah Peter, dia juga bertanya siapa yang membuat daftar tamu undangannya. Haleh mengaku dia yang melakukan. Tapi ketika diperlihatkan foto dia sedang bersama tamu wanita, akhirnya Haleh tidak bisa berbohong kalau wanita itu mengaku menemukan ponselnya Nur. Javad sempat melihat Nur akan pulang. Sementara itu, Jacob dibuat bingung dari lembaga manakah Peter berasal, karena dia bukan berasal dari FBI, CIA, ataupun NSA. Tapi mereka ingat betul saat Alice mengatakan Nike Action. Solomon akhirnya mendapatkan kenaikan gaji 15%, tapi dia harus membawa Peter ke hadapannya. Catherine, Peter, Ross, dan Nur menunggu telepon dari Sammy yang sedang membawa keluarganya Nur. Tiba di rumah mereka, ternyata Farhad sempat menolak karena ibunya mendadak memberitahu dan dia tidak mau meninggalkan rumah ini. Sammy segera menghubungi Catherine agar Nur membujuk adiknya. Tapi usahanya tidak berhasil. Giliran Peter yang membujuk Farhad demi keselamatan kakaknya yang terancam. Akhirnya dia mau pergi. Masalahnya, tetangga mereka sudah lebih dulu mendengar keributan lalu melapor kepada polisi. Terpaksa Sammy bertindak tegas. برید تو ماشین بگو با یه حرومزاده کجا میری؟ یه کاری باهات میکنم. Di tengah perjalanan, polisi Iran melakukan pengejaran, sedangkan jarak ke landasannya sejauh 16 km. Ketika Sammy menghentikan mobilnya, ini yang dia lakukan. داریم میریم بیمارستان قرض. دستاتو بذار رو ماشین. تکون نخوری ها. Di luar dugaan, Farhad malah menodongkan senjata kepada Sammy. Sebelum dia menembak, Sammy lebih dulu menghabisinya. Ibunya dibawa secara paksa. Peter yang menerima telepon berusaha tenang setelah mengetahui masalah makin kacau. Dia mengatakan kepada Nur dan tim semuanya baik-baik saja. Yeah, they're safe. Film mundur 13 tahun sebelumnya, kala itu Catherine dan rekannya yang bernama Noah tengah menjalankan sebuah misi pengintaian. Ternyata mereka sedang mengintai rumah seorang agen SVR berpengalaman bernama Anton Sidorov. Di malam harinya, setelah Anton pergi, keduanya memasang alat penyadap. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Pelaku yang bernama Yuri mengalami kebutaan akibat ditikam oleh Catherine, tapi naasnya Noah tewas dalam kejadian itu. Atasan Catherine saat itu bernama Hawkins menolak permintaan Catherine untuk keluar dari Nike Action. Dan ternyata mata-mata Yuri di FBI adalah Peter Sutherland yang tiada lain adalah ayahnya Peter.
Ketika Nur mendapat telepon dari Haleh untuk segera menjelaskan kepada Javad, di sisi lain Peter menceritakan tentang tewasnya adik Nur kepada Rose dan Catherine. Disinilah Nur merasa ada yang janggal dengan sikap mereka dan karena itu dia meminta berbicara empat mata dengan Rose. Karena tidak bisa membahayakan misi, Rose terpaksa berpura-pura adiknya selamat tapi mengalami patah tulang. Nur lantas memberikan flashdisk yang berisi salinan dokumen yang ditemukan Rose di dalam tasnya Abbas. Solomon mengaku kepada Abbas tidak mengenali wajah penyusup yang ditunjukkan kepadanya. Setelah melihat dokumennya, ternyata itu terkait dengan DGSI atau Badan Intelijen Prancis. Berkas ini terasa kurang penting, padahal sampai mengorbankan adiknya Nur. Bukan Foxglove yang mereka harapkan, tapi dalam berkas tersebut ditemukan tanggal nomor seri dan waktu yang tersembunyi. Elliot datang ke penjara Den Haag untuk menemui yang dihukum akibat kejahatan perang. Dia berharap dihargai sebagai putranya, tapi ayahnya ini lebih mengagulkan sepupunya Marcus. Ayahnya menilai Elliot hanya sebagai anak yang terlalu dimanjakan ibunya. Javad mengajak Nur ke kantornya untuk mengecek ponselnya apakah Nur terlibat dengan penyusup di malam pesta. Ternyata, di sini Javad menceritakan tentang putrinya Abbas yang berhubungan dengan orang asing hingga tidak pernah kembali ke Iran. Terjebak dalam propaganda barat hingga menghambat karir ayahnya. Sampai detik ini, Javad sama sekali tidak curiga kepada Nur, terbuai dengan kecantikannya. Catherine menemui agen DGSI yang bernama Lauren dengan menunjukkan berkas yang terkait dengan para pembangkang Iran yang kini tinggal di Uni Eropa. Untuk mengetahui siapa yang membocorkan berkas rahasia di DGSI itu, Catherine mengancam akan mempublikasikan rekaman saat Lauren mencuri di sebuah toko. Lauren yang tidak bisa berkutik akhirnya setuju untuk mempertemukan Catherine dengan Solomon. Catherine memberitahu Peter bahwa dia akan menyamar jadi penjual informasi. Karena itu, dia butuh bantuan Peter dan Rose untuk membantunya dari belakang, jaga-jaga jika Lauren menjebaknya. Solomon memberitahu bosnya bahwa antek mereka di DGSI ingin bertemu dengan kenalannya. Dengan berbagai masalah yang terjadi, mereka sepertinya mulai waspada meski menyetujui pertemuannya. Nur terkejut karena Javad tiba-tiba datang ke rumah mengajaknya untuk ikut dengannya kembali ke kantor. Sementara itu, Lauren dan Catherine sedang dalam perjalanan untuk menemui Solomon. Tiba di kantornya Abbas, Nur sudah ketakutan perannya sebagai informan Amerika sudah ketahuan. Namun ternyata Abbas mengatakan ada insiden di Iran yang menyebabkan adiknya tewas. Nur terkejut tidak percaya dan menyebutnya mustahil adiknya telah meninggal dunia. Kembali ke Catherine dan Lauren yang tiba di lokasi pertemuan. Tepat di atas gedung, Peter dan Rose mengintai lokasi mereka. Tiba-tiba, Rose menyadari komunikasi mereka telah disadap komplotan Jacob. Itu artinya Catherine dalam bahaya. Keep an eye on him. I'll give it a minute. Catherine berpura-pura akan menjual informasi rahasia terkait divisi cyber untuk NSA. Anak buah Solomon langsung memburu Peter dan Rose. Di luar dugaan, Solomon sendiri langsung menghabisi Lauren. No! Sedangkan Catherine dipaksa membeberkan semua tentang Peter dan apa itu Night Action. Peter yang dikejar berpura-pura disuruh Rose naik bis yang menuju Amsterdam. Karena mereka sadar alat komunikasinya sudah disadap. Peter, did you make it to the... Padahal Peter masih berada di sana dan akhirnya berhasil menyelamatkan Catherine. Enam tahun lalu, awal pertemuan Jacob di saat mobilnya mogok, Solomon menepikan kendaraannya untuk membantu. Jacob mengaku sebagai pedagang, tapi belum menyebutkan bahwa dia penjual informasi rahasia milik lembaga hukum dari CIA, FBI, NSA, hingga DGSI. Di situ juga dia menceritakan tentang kejadian tabrak lari yang menimpa adiknya, namun polisi tidak serius menangkap pelaku. Tertarik dengan pria botak ini, Jacob mencatat nomor polisi mobilnya. Suatu hari, Solomon menemukan surat yang dikirim oleh Jacob mengaku mencari sopir baru, termasuk memberikan identitas pelaku yang menabrak adiknya. Kini, Solomon sudah ditangkap, coba mempengaruhi Peter dengan mengatakan dia mengetahui tentang ayahnya. Disinilah Peter yakin ada orang dalam di FBI yang menjadi anteknya. Itulah mengapa komunikasinya dengan Rose bahkan dengan Alice bisa disadap.
Elliot bersikeras kepada Marcus untuk operasi kali ini dia yang memimpin sesuai perintah ayahnya, padahal itu salah. Nur kembali menemui Rose dan Peter untuk meminta penjelasan mereka kenapa berbohong jika adiknya telah tewas. Peter menjelaskan semuanya, tapi Nur tidak percaya adiknya menembak Sammy. Kini, Nur diminta untuk ikut dengan mereka ke rumah aman. Setelah itu, Sammy akan menjemputnya untuk dipertemukan dengan ibunya. Tapi Nur bersikeras ingin kembali ke kantor kedubes. Di luar dugaan, Javad sudah membuntutinya saat dia keluar dari markas. Termasuk saat Peter dan tim keluar dari tempat tersebut. Marcus ditemani Elliot merampok barang berharga menggunakan truk kontainer. Petugas sempat mempertanyakan dokumennya. Di sini, Marcus sudah bersiap-siap dengan pistolnya jika petugas ini melarang mereka keluar. Solomon tidak mau membeberkan Foxglove kecuali kepada Peter langsung, hanya sedikit menyebut tentang cyanogen. Ternyata, cyanogen itu senyawa kimia yang ada kaitannya dengan senjata Foxglove. Peter yakin pelakunya penjahat yang sama yang telah merampok lab keliling. Itu artinya mereka memiliki senjata kimia berbahaya yang bisa membunuh ribuan orang. Rose memutuskan untuk mencari ilmuwan kimia bernama Dr. Wilfred Cole yang saat ini berada di Kolombia. Peter menemui Solomon untuk membujuknya agar buka mulut siapa saja yang mengetahui tentang Foxglove dan sebagai imbalannya FBI tidak akan menuntut adiknya. Tapi Solomon tetap menutup rapat mulutnya. Rose berhasil menemukan Dr. Cole untuk membeberkan tentang pencurian bahan kimia pembuatan Foxglove berikut lab kelilingnya. Ilmuwan kimia ini terkejut, mengira dirinya yang dituduh mencuri, lalu dia mengajak Rose ke rumahnya. Di saat Elliot dan timnya akan keluar gerbang, mereka diminta turun oleh petugas. Tiba di rumah ilmuwan ini, Rose diajak ke ruang bawah tanah. Dia menunjukkan berita tentang seorang diktator bernama Victor Bala yang menggunakan senjata kimia untuk rakyatnya sendiri. Setelah digulingkan, dia mengaku mendapatkan senjatanya dari Amerika. Pertanyaannya, siapakah agen yang korup itu dan bahan apa lagi yang mereka butuhkan untuk membuat senjata mematikan itu? Selain air, ada yang disebut sulfur klorida yang dicampur dengan etilen akan menghasilkan gas mustar. Tiba-tiba, Catherine menghubungi menyebutkan bahan oksamil. Tapi dugaan Dr. Cole adalah hidrazina BH yang diproduksi oleh Tranto Pharmaceutical. Tapi kontraktornya adalah manufaktur Manodeo. Catherine memutuskan untuk berangkat ke salah satu pabriknya. Javad menjawab pertanyaan Nur bahwa ibunya berada di Iran. Tapi Javad balik bertanya apa dia kenal dengan wanita dan pria ini. Nur menjawab tidak, padahal mereka adalah Rose dan Peter. Tapi foto saat dia keluar dari markas persembunyian FBI, dia tidak bisa berkutik. Akhirnya, Nur mengatakan yang sebenarnya bahwa dia memberikan intel kepada Amerika demi mendapatkan kebebasan untuk dia dan keluarganya. Disinilah Javad makin kecewa dan marah. Karena dia mengancam akan memulangkan Nur ke Iran untuk dihukum di sana, akhirnya Nur menawarkan dirinya untuk menjebak Peter. Tiba di lokasi pabrik, Catherine mendapati sudah banyak polisi dan agen FBI karena para penjahat itu sudah lebih dulu merampok bahan kimia dengan senyawa BH itu. Di saat Rose hendak pamit, tiba-tiba komplotan bersenjata mendobrak masuk. Go, 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 go. Saat Rose dan keluarga Dr. Cole sedang bersembunyi, tiba-tiba Peter menelepon. Alhasil, ini yang terjadi. Rose! Setelah dokter ini pingsan, Rose awalnya akan dihabisi, tapi Rose mengaku mengetahui tentang Foxglove yang mereka inginkan. Lalu, apa rencana Peter dengan Solomon untuk menyelamatkan Rose? Catherine menemukan keduanya telah menghilang. 17 tahun lalu, sosok Victor Bala diceritakan sangat keras meski kepada anak bungsunya yang bernama Thomas Elliot yang disekolahkan di Inggris. Jiwa garang yang dia harapkan dari anaknya gagal. Bala lebih memilih Marcus meski dia hanya keponakannya. Come back to the table. Apologize. Kembali ke Rose dan Dr. Cole yang ternyata diculik oleh komplotannya Elliot dan Marcus. Do what they say. Sementara itu, Peter membawa si botak Solomon ke sebuah lokasi.
Dan di sanalah dia akan menghubungi bosnya untuk bertemu dengan Peter. Dr. Cole ditemani Rose dipaksa oleh komplotan penjahat untuk meracik senjata kimia Foxglove. Jika mereka menolak, Marcus tak segan-segan menghabisi keluarga Cole di depan matanya. Peter dan Jacob akhirnya bertemu. Penjual informasi ini tidak peduli meski ribuan nyawa akan menghilang akibat bocornya Foxglove. Jika Rose ingin selamat, dia menyebut Sekjen PBB punya berkas kasus yang dia curi. Dia menyebutkan kode kasusnya agar diingat oleh Peter. Jika berkasnya Jacob dapatkan, sebagai imbalannya dia akan memberikan lokasi senjata Foxglove yang sedang dirakit, serta lokasi Rose disandra. Solomon kembali dilepaskan, ditugaskan bosnya untuk mengawasi Peter. Untuk masuk ke gedung PBB, Peter meminta bantuan Nur. Karena Nur pun berencana menjebak Peter, dia menyetujuinya tapi meminta bertemu lebih dulu. Dr. Cole dibantu Rose mulai meracik senjata kimia, diawasi langsung oleh Marcus dan Elliot. Nur sempat tidak percaya jika ibunya sudah tiba di New York. Peter lantas menghubungi Sammy agar Nur bisa berbicara dengan ibunya. Tiba-tiba, Nur mengatakan ada Javad di luar menunggu Peter karena dia tidak punya pilihan setelah Javad mengancam akan mengembalikannya ke Iran setelah tahu dia berkhianat. Elliot menemukan berkas yang dibawa Rose dan karena itu dia memaksanya untuk mengaku. Rose membujuk Elliot untuk bekerja sama dengan agen FBI karena dia tidak sejahat dengan antek-anteknya. Dan inilah yang terjadi ketika Peter disergap Javad dan anak buahnya. What if I don't comply? Setelah terjadi perkelahian yang cukup sengit, Peter berhasil melarikan diri menggunakan kereta api. Dr. Cole akhirnya berhasil meracik sampel dari senjata kimia berbahaya. Dia membeberkan kepada Elliot jika kimia tersebut menguap di udara dan terhirup, maka korban akan langsung sesak nafas dan meninggal dunia dalam hitungan detik. Karena ini sulit dikendalikan dan banyak orang yang akan menjadi korban, Elliot menyuruh ilmuwan ini untuk menghentikan pekerjaannya. Dia berjanji akan melepaskan Dr. Cole dan Rose. Abbas menciduk Nur bersembunyi di dalam kantornya. Nur yang sudah mengetahui tentang kasus putrinya Abbas membujuknya agar melepaskannya. Setelah dia pergi, Nur tidak masalah jika disebut pengkhianat karena apa yang dia lakukan ini demi ibunya. Nur pun akhirnya pergi dengan membawa sebuah berkas. Peter berhasil kabur setelah Catherine hampir menangkapnya karena melepaskan Solomon. Elliot gagal melepaskan Dr. Cole dan Rose karena Marcus lebih dulu menciduknya. Dr. Cole menyerahkan sampelnya kepada Marcus, tapi dia menilainya terlalu lambat. Akibatnya, Elliot pun kini dijebloskan ke dalam ruang kedap udara. Sampel senjata kimia itu digunakan untuk membunuh Elliot. What? 9 bulan lalu, Rose harus berpisah dengan Peter yang mendapat misi baru dari atasannya sebagai agen malam. Rose sudah kepalang mencintai Peter karena dipertemukan dari sebuah peristiwa sangat berat dengan perpisahan mereka. Dan kini, Rose bersama Dr. Cole kembali dipaksa untuk terus memproduksi senjata kimia pembunuh massal, meski mereka sudah menghasilkan 15 tabung. Keduanya sepakat untuk membuat 15 tabung berikutnya yang tidak aktif. Sementara itu, Peter dibantu Nur masuk ke dalam gedung PBB untuk menemui Lars. Meski sebatas kepala keamanan, Javad marah kepada Abbas karena membiarkan Nur mencuri daftar orang-orang yang membelot dari Iran. Diam-diam, Haleh mendengar pembicaraan mereka. Berkas penting itu Nur berikan kepada rekannya yang bernama Emily untuk ditindaklanjuti. Nur segera pergi setelah Haleh memberitahunya Javad akan mengejarnya ke gedung PBB. Diam-diam, Peter mencuri kartu tanda pengenal sebagai petugas IT. Catherine dan Sammy tiba di gedung PBB setelah melacak posisi ponselnya Nur.
Pura-pura sedang mengecek jaringan, Peter memaksa Lars untuk menunjukkan di mana dia menyimpan file kasus yang dia tuliskan nomor berkasnya. Lars beralasan berkas lama tersebut disimpan di dalam gudang khusus. Di tengah para pendemo, Javad berupaya menangkap Nur, tapi Nur yang pintar memancing amarah mereka. Nur berhasil kabur, lalu pergi bersama Semi untuk dipertemukan dengan ibunya. Peter memaksa Lars menunjukkan di mana berkasnya. Di sini, Peter hampir saja dijebak. Which one is it? Akhirnya, berkas tersebut berhasil Peter dapatkan. Keluar dari gedung PBB, Peter langsung dikejar oleh Catherine. Tapi Solomon yang juga berada di sana lebih dulu menangkap agen FBI ini. Saat Catherine dipaksa masuk ke dalam bagasi, ini yang terjadi. Trigger right now, because if you don't, I'm gonna... Marcus sampai melukai istrinya Dr. Cole karena menyabotase hasil produksi senjata barunya. Dia tak segan-segan untuk membunuh keluarganya jika Cole tidak mau menuruti perintah mereka. Giliran Javad yang balik ditangkap oleh Abbas menuduhnya telah berkomplot dengan Nur dengan bukti yang dia miliki dan kesaksian dari Hale. Ross tidak setuju dengan rencana Dr. Cole untuk bunuh diri saja di dalam lab ini karena perjuangan mereka belum usai. Ross lebih memilih untuk membuat racikan gas beracun untuk membius 5 anak buahnya Marcus. Victor Bala tidak mempermasalahkan ketika Marcus memberitahukan anaknya dibunuh dengan cepat karena terbukti telah berkhianat. Menganggap Marcus sebagai anaknya sendiri, Bala menugaskan Marcus untuk melanjutkan rencana keji mereka. Sesuai janjinya, Peter memberikan berkas kasus pidana ICC kepada Jacob. Giliran Jacob yang membeberkan tentang sosok Victor Bala, penjahat perang yang dihukum di Den Haag, karena menggunakan senjata Foxglove untuk rakyatnya sendiri. Jacob berjanji akan menghapus seluruh bukti jika Peter telah menyusup ke dalam gedung PBB. Dia juga mengetahui tentang operasi rahasia Night Action. Tapi ketika dia menelepon, Peter harus menjawabnya jika dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Peter lantas menghubungi Catherine, memberitahunya lokasi Ross disandra. Kembali ke Dr. Cole dan Ross yang berusaha melarikan diri setelah membius musuh. Ketika menyelamatkan anak istrinya, komplotan penjahat itu kembali memburu mereka. Take off the mask. Got it? Hey! Anaknya Dr. Cole yang berhasil kabur meminta bantuan Peter yang tiba di lokasi. Cole kembali menyelamatkan istrinya, sedangkan Peter melumpuhkan salah satu penjahat. Sialnya, musuh kembali muncul memukuli Dr. Cole. Perkelahian sengit terjadi antara Peter dengan anak buah Marcus. Hingga akhirnya, Ross datang membantu. Are you okay? Ross membeberkan kepada Catherine tentang komplotan penjahat itu. Marcus dan sebagian anak buahnya sudah pergi membawa satu set tabung senjata kimia yang cukup untuk memusnahkan pusat kota Manhattan. Lantas, di manakah Marcus akan meluncurkan senjata kimia tersebut? 8 tahun lalu, seorang pengusaha bernama Anthony Ming membuka pusat kewirausahaan yang dihadiri juga oleh si Jacob. Dia menawarkan informasi penting kepada Anthony agar lebih mudah mengalahkan para pesaingnya. Pertanyaannya, informasi apa yang dijual oleh mafia ini? Tim pasukan FBI mengepung gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lokasi target serangan kelompoknya Marcus. Peter yang datang ke lokasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah membawa lari Solomon. Tapi itu nanti setelah para penjahat ini tertangkap. Terlihat Marcus dan timnya sedang memasang tabung yang berisi senjata kimia pemusnah massal. 2 anggota keamanan PBB yang masuk ke dalam gedung langsung dihabisi. Mendengar suara tembakan, tim pasukan khusus FBI langsung bergerak masuk. Marcus memanfaatkan kostum mereka untuk menyamar sebagai petugas. Setelah dilakukan pengejaran, satu persatu anak buahnya Marcus berhasil diringkus.
Mereka yang tidak mau menyerahkan diri dihadiahi timah ngebul. Markus dan satu anak buahnya kabur dengan memberi informasi palsu kepada tim pasukan khusus. Markus berpura-pura menembak anak buahnya sendiri agar bisa lolos. Tapi Ross berhasil mengenalinya dari kamera tim. Sementara itu, Peter menemukan 13 tabung kimia yang sudah dipasangi pengatur waktu yang siap meledak. Yang menjadi pertanyaan, di mana 2 tabung sisanya dan kemana si Markus kabur. Ternyata, senjata kimia itu diatur untuk meledak di siang hari di saat gedung PBB dipenuhi banyak orang. Untuk menemukan si Markus, Ross akan mencoba menelusurinya melalui pacarnya Elliot yang bernama Sloan. Ternyata, Markus bersembunyi di rumah perempuan ini. Sloan sempat disekap, lalu datang Peter dan Ross untuk mencari Markus. Perempuan ini mengaku tidak tahu, tapi dia memberi kode tanda bahaya. Saat Markus lengah, ini yang terjadi. Ross mendapat informasi ada kerusakan AC. Setelah dicek, ternyata Markus sudah memasang tabung di dalam saluran ventilasi untuk meracuni seluruh penghuni hotel. Situasi makin tegang ketika alarm tanda bahaya diaktifkan. Peter memaksa Markus untuk menyerahkan diri, tapi dia menolak. Ternyata Ross di luar jendela sudah menunggu. Dan akhirnya si Markus berhasil dihabisi. Kini Peter dan Ross harus mencegah senjata kimia itu meledak dalam waktu kurang dari 6 menit. Menggunakan cairan asam sulfat dan etanol, mereka akan memicu api untuk mengaktifkan sensor agar gas yang keluar terkurung di dalam sana. Rose. Victor Bala harus tepuk jidat karena seluruh rencana jahatnya berhasil digagalkan. Peter kembali mengucapkan salam perpisahan kepada Ross karena dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Singkat cerita, Peter diinterogasi oleh penyidik internal. Sedangkan Jacob datang menemui Gubernur Hagan tapi digeledah terlebih dulu oleh agen Errington. Ternyata gubernurnya itu Anthony Ming yang kini mencalonkan diri sebagai presiden. Selama ini, Jacob membantunya agar bisa menang dengan memberi informasi penting tentang para pesaingnya. Kembali ke Nur dan ibunya yang akhirnya mendapat suaka, termasuk sebuah cek untuk mengganti seluruh kerugian terutama atas kematian adiknya. Diberitakan calon presiden yang bernama Patrick Knox mengundurkan diri dari pencalonannya setelah terungkap gagasannya untuk merancang program senjata kimia rahasia. Dia juga yang mengawasi penjualan senjata Foxglove kepada Victor Bala. Dan kini langkah Anthony Ming alias Hagan makin mudah. Kini Peter punya misi baru untuk menyusup ke dalam organisasi mafia yang menjual informasi yang ada kaitannya dengan si calon presiden Anthony Ming. Ungkap dalangnya lalu hancurkan. Now. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.